Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah memasuki malam keempat Ramadan. Kita tetap memohon kepada Allah, Allah berikan kita kekuatan taufik untuk bisa mengoptimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan, baik puasanya maupun tarawehnya, tadarus, sedekah dan lain seterusnya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Materi yang saya angkat berjudul berupa sebuah pertanyaan. Kenapa kalimat faman kana minkum maridun diulang dua kali di ayat yang berbeda? Di ayat 184 Al-Baqarah, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lalu di ayat 185 wa man kana maridun tanpa minkum, wa man kana maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ngapain pakai diulang? Maknanya sama. Lalu apa hikmah di balik pengulangan itu? Jawab jangan. Perlu nggak dijawab? Ya. Pertama, perlu diketahui awal turun perintah puasa masih berupa pilihan. Puasa Ramadan yang wajib puasa mau puasa silahkan, yang tidak puasa wajib membayar fidyah, itu pilihannya. Tapi ingat, keringanan pilihan ini tidak berlangsung terus-terusan sampai sekarang, karena ketentuan tadi mansukh, dihapus hukumnya dengan ayat berikutnya 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu kata-kata itu yang menghapus ketentuan boleh memilih sebelumnya. Tadinya boleh memilih, tahu dari mana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib atas orang yang mampu berpuasa, kalau dia tidak berpuasa, fidyahnya memberi makan orang miskin. Satu hari 1 mud, 1 liter makanan pokok setempat. Kira-kira kalau ketetapan boleh memilih berlaku sampai sekarang, antum milih puasa apa milih fidyah? Sehari 15.000 seliter, merem. Jadi pertama turun dikasih pilihan itu memang keringanan, tapi tidak berlangsung terus-terusan, maka ketetapan itu dihapus. Nah, supaya tidak ada persepsi orang sakit, orang musafir kalau nggak puasa wajib qadha. Kalau cuma sampai ayat faman syahida minkumus syahra,
siapa yang menyaksikan di antara kamu udah masuk bulan Ramadan, falyasum. Udah nggak ada cerita pilih lagi, pokoknya wajib puasa. Kalau sampai situ doang, berarti orang sakit kagak boleh batalin, orang musafir nggak boleh batalin. Jadi untuk menepis anggapan itu diulang. Wa man kana maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'aftara. Begitu dalam tafsir Jalalain. Kalau dia membatalkan, dia wajib mengqadha di hari lain. Itulah jawabannya. Kenapa diulang kembali? Jangan sampai nanti keringanan buat orang sakit dan musafir tidak berlaku, dipahami tidak berlaku. Makanya ditegaskan kembali sampai kedua kali. Yang kedua hikmahnya, Al-Quran, ya, Nabi bilang la aqulu alif lam mim harfun. Saya nggak bilang alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya makin banyak dibaca, makin banyak diulang, pahalanya makin berlipat nggak? Makin berlipat. Jadi udah kita selesaikan jawaban apa hikmah diulangnya tentang hukum orang sakit kalau nggak berpuasa, musafir kalau nggak berpuasa, maka dia tetap boleh bertahan puasa, boleh batalin puasa, dan wajib qadha. Sekarang timbul lagi pertanyaan, orang sakit yang mana yang boleh batalin puasa? Sakit yang boleh batalin puasa dan wajib qadha, yurja bur'uhu, sakit yang ada harapan sembuh. Periksakan ke ahlinya, ke dokter. Dokternya yang muslim, amanah. Kalau dokter orang luar Islam, dia nggak bisa menilai, dia nggak tahu kewajiban kita puasa. Kalau dokter muslim, dia tahu kita punya kewajiban puasa, dia menilai kondisi sakit bapak membolehkan bapak tidak perlu puasa dan wajib qadha. Seumpama buang-buang air sampai dehidrasi, kekurangan cairan, kalau dia bertahan puasa memperburuk kondisi kesehatannya. Jadi yang menilai bukan kita secara subjektif, ya. Ustadz Talim nggak puasa, aneh sakit. Sakit apa? Sakit kurap. Lah sakit kurap, sakit panok berdali. Memang kurap, panok penyakit bukan? Tapi apa mempengaruhi fisik untuk bertahan puasa? Enggak. Ente kenapa nggak puasa? Aneh sakit gigi, tapi makan. Aneh nggak? Lah orang sakit gigi aja di luar puasa kagak bisa makan. Ini alasannya kagak puasa. Aneh sakit gigi, kok bisa makan? Itu akal-akalan namanya. Jadi kesimpulannya, sakit mana yang membolehkan orang batalin puasa dan wajib qadha? Sakit yang bila mana dia bertahan puasa justru memperburuk kondisi kesehatannya. Berarti tanyanya kepada siapa? Ahlinya, dokter tanya. Dah selesai. Tadi juga menyinggung musafir. Musafir boleh batalin puasa dan wajib qadha. Pertanyaannya, ketentuannya safar mana yang boleh batalin? Al-Quran menyebut mutlak dalam perjalanan. Dari Menteng Dalam ke Depok, ke Pergok, siang-siang makan di warteg, ente nggak puasa? Aneh musafir, kemana? Ke Depok. Apa jadi boleh? Memang betul dia safar, tapi ketentuan safar radius berapa kilometer baru boleh batalin. Makanya Pak Quran ditunjang sama hadis.
Kalau dari Quran nggak ada, dari hadis Nabi nggak ada, lihat ada nggak perilaku sahabat. Di dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al Asqalani kutipkan hadis yang sahih. Ibnu Umar sahabat Nabi, Ibnu Abbas sahabat Nabi baru bisa batalin puasa dalam safar kalau radiusnya itu arba'ati burdin, 4 burut, sama dengan 2 marhalah, sama dengan 16 farsah. Masih bingung kan? Sama dengan 90 pal. Itu ada tuh pal batu sisanya tuh. Di zaman Belanda 1 pal itu hampir 1 kilo. Maka di Irsyadul Anam Habib Utsman bilang radiusnya 90 pal. Keramat Raya masih ada pal putih. Depan Gramedia pal meriam. Sini pal batu. Jakarta Barat pal merah. Jauhan dikit Cisalak pal si gunung. Itu 1 pal itu hampir 1 kilo. Jadi kalau 90 pal radius lebih kurang 85 kilometer. Jadi hadirin dari Menteng Dalam ke Bandung udah nyampe nggak? Lebih 120 kilo lebih. Ini orang awam taunya Al-Quran terjemah. Pokoknya kalau dalam safar boleh batalin. Lah baru nyampe Pulau Gebang naik bus, itu udah makan. Anda musafir kemana? Ke Surabaya. Menteng Dalam ke Pulau Gebang, emang udah nyampe 85 kilo. Belum boleh batalin. Ini parah orang awam nih. Apalagi kalau udah menjelang mudik, depan rumahnya di mobil udah ngerokok. Ini nggak puasa, musafir. Ente musafir apa kafir? Emang kemana? Anda ke Surabaya. Sekarang di mana? Masih di Menteng Dalam. Ini pelecehan terhadap hukum ini. Jangan semau-maunya mengartikan ayat Quran. Jadi kesimpulannya, musafir yang boleh batalin safarnya panjang. Disebut panjang 2 marhalah, lebih kurang 85 km minimal. Kalau Menteng Dalam nyampe Ciawi udah belum? Ya belum. Kalau Sukabumi tergantung Sukabuminya mana, Pelabuhan Ratu apa Ciawi. Jadi yang jadi tolok ukur jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Walaupun naik pesawat 1 jam Jakarta Jogja kan cuma 1 jam, dia musafir boleh bertahan puasa, boleh batalin dan wajib qadha. Kenapa? Radiusnya udah lebih dari 85 km. Tapi walaupun musafir sudah memenuhi syarat tadi, mentang-mentang boleh batalin, ya janganlah makan di tempat terbuka. Orang ngeliat di Semarang Ustadz Alim lagi makan siang-siang, di videoin. DKM Al Mubarakah makan siang hari Ramadan, pecat-pecat. Realitanya memang benar makan, tapi orang mana mau tahu beliau itu memang musafir. Yang memvideokan kan kagak tahu. Maka makanlah di tempat yang tertutup, itu musafir. Kedua, tadi dari sisi jarak, musafir yang boleh batalin puasa dan wajib qadha kalau awal keberangkatannya itu belum subuh. Garis bawah itu. Berangkat jam 11 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Kemudian di tengah perjalanan udah mencapai radius tadi, dia boleh batalin. Kalau awal keberangkatannya udah masuk subuh untuk hari itu, walaupun dia ke Jogja, dia belum boleh batalin. Jangan berdalih saya musafir. Anda insya'us safar, awal keberangkatannya udah masuk subuh. Kira-kira orang awam kepikiran nggak? musafir ilmunya kagak.
Kalau belum subuh awal keberangkatannya, dia mudik jalan jam 3, jalan Surabaya, di tengah jalan baru sampai Semarang, dia mau batalin, boleh. Awal keberangkatannya belum subuh. Nah, kalau awal keberangkatannya udah masuk subuh, mau jam 5, jam 6, jam 7, walaupun perjalanannya ke Semarang, untuk hari itu belum boleh batalin. Insya Allah jelas. Ya, ini bulan Ramadan saya kagak ceramah, cuma menggarisbawahi, memaknai orang sakit dan musafir. Terakhir, laki-laki wajib nggak sholat Jumat? Wajib nggak? Muslim, akil balik, merdeka, laki-laki wajib sholat Jumat. Silakan lihat di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, di kitab Ihya Ulumuddin, masalah memulai safar kapan yang ideal. Afdolnya hari Kamis, hari lain nggak ada masalah. Cuma kalau udah masuk subuh Jumat, haram dia safar. Kenapa? Perintah Jumat sudah tertuju ke dirinya. Tuh orang awam mikirin nggak begitu? Yang udah beli tiket mudik, mikirin nggak? Milih nyari Jumat, naik kereta, berangkat jam 7 pagi. Kalau berkeras juga berangkat, di tengah perjalanan dia harus turun bergabung cari masjid ikut Jumat. Kalau bawa mobil pribadi enak, wah setengah 12 cari masjid nih, parkir, sholat Jumat. Lah kalau naik kereta baru nyampe jam 11 di Cirebon, Pak Masinis kita mau turun dulu Jumat. Kata Masinis, tafadhol kita jalan. Ayo tanya, sayang tiket sayang Jumat? Kita belain sholat Jumat, tiket selesai, naik lagi mobil baru yang lain. Tapi kalau kita sayang tiket, wah tar beli lagi, udahlah, namanya mudik Allah juga ngartiin begitu. Dosa besar tinggalin Jumat. Jangan berdalih musafir nggak wajib Jumat. Betul, musafir nggak wajib Jumat. Anda memulai berangkatnya udah masuk subuh, perintah Jumat sudah tertuju ke diri Anda. Kalau berkeras juga berangkat, silahkan. Konsekuensinya cari masjid menjelang azan Jumat, di perjalanan bergabung ikut sholat Jumat. Kepikiran nggak orang awam? Nah, apa-apa dah dibahas sekarang, mudiknya masih jauh. Dia pada mikir tuh, ya gua udah milih tiketnya hari Jumat. Kalau udah selesai sholat Jumat silahkan, gak ada masalah. Jangan sampai kita bela-belain mudik yang kagak wajib, sunat juga kagak, yang fardu wajib Jumat diterbengkalai, dibuat terbengkalai. Jangan sampai, gak ada berkahnya tuh begitu tuh. Bela-belain mudik, ngorbanin sholat Jumat. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.